asal Surabaya, Ivan Sugianto ditangkap polisi di Bandara Juanda, Sidoarjo, Kamis 14 September 2024. Diketahui sosok Ivan disorot setelah viral, memerintahkan seorang siswa SMA menggonggong dan sujud. Disebutkan hal itu dipicu karena Ivan yang merasa kesal korban mengejek anaknya di media sosial. Kini Ivan dijerat 2 kasus, yakni perundungan siswa dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Informasi terkait TPPU ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustifandana. Kasus yang menjerat Ivan terus merembet dengan pemblokiran rekening bisnisnya, yakni pemblokiran rekening klub malam milik Ivan Sugianto, Valhalla Spectacle Club Surabaya. Ivan Yustifandana mengatakan, pemblokiran rekening itu dilakukan karena terdeteksi adanya aktivitas ilegal. Publik menyoroti sosok Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya yang memerintahkan seorang siswa SMA menggonggong dan sujud. Kehidupannya dikuliti hingga viral foto Ivan bersama dengan polisi yang membuat warganet menduga ia memiliki kedekatan dan jadi backingan. Belakangan beredar foto Ivan Sugianto duduk seorang diri dengan latar tulisan Polrestabes Surabaya. Selain itu ada juga foto Ivan bersama Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Teguh Setiawan. Menanggapi isu ini, Kompol Teguh memberikan klarifikasi. Dilansir surya.co.id Jumat 15 November, Kompol Teguh mengatakan foto tersebut adalah dokumentasi lama, diambil saat ia baru pindah ke Polrestabes Surabaya. Adapun terkait kasus perundungan terhadap siswa SMA Kristen Gloria II yang dilakukan Ivan, Kompol Teguh menegaskan masih tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sore ini kita mau melakukan update penanganan yang kasus viral di sekolah Gloria ya. Jadi teman-teman Polrestabes Surabaya hari ini melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi ya, untuk melengkapi berkas perkara yang ada. Ya, kemudian rekan-rekan perlu kami sampaikan di sini, kalau kemarin ada 8 saksi yang diperiksa, hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo. Sementara update-nya itu rekan-rekan sekalian, nanti kalau ada perkembangan berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Dia posisi di Jakarta, di Bandara Juanda itu dia mau ke Jakarta atau mau kemana dan? Atau mau kabur atau gimana dan? Saya tadi kan sudah bilang saat ini akan diperiksa, ya. Nanti setelah diperiksa nanti akan kami update kembali. Untuk sebagai tersangka itu dikenakan pasal apa dan? Ya ditunggu dulu ya nanti ya. Nanti setelah diperiksa tersangkanya ini, nanti baru akan kami update lengkap. Demikian rekan-rekan. Dan ini banyak pihak yang mengkhawatirkan karena beredar di medsos kedekatan I dengan jajaran kepolisian. Jadi gini Mbak ya, Mbak, Mas, media sekalian, kita fokus dalam penanganan kasus ini ya. Jadi jangan digiring kemana-mana ya, kita fokus terkait dengan penanganan perkara ini, ya kan. Sekali lagi kita fokus terkait penanganan ini, sehingga saya minta tolong rekan-rekan juga fokus, ya jangan lewat sana lewat sini, fokus saja, ya sama perkara penanganan ini. Nanti kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan ini, nanti pasti akan kita sampaikan, kita update. Demikian ya. Ini udah maghrib, ya. Nanti insya Allah sekitar jam 8 atau setengah 9 nanti kita update lagi setelah selesai pemeriksaan. Mudah-mudahan sekitar jam 8 atau setengah 9 nanti sudah bisa selesai pemeriksaan, ya. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditangkap bersama siapa Pak? Di Banjar sendiri atau ada temannya, ada keluarganya?
Setelah viral melakukan aksi arogansi terhadap siswa SMA, Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya, akhirnya ditangkap polisi. Ia disorot karena memerintahkan siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya sujud dan menggonggong. Karenanya, ia dijerat kasus perundungan anak. Tak hanya itu, bisnis Ivan pun dikuliti hingga ia juga dijerat kasus lain, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dilaporkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menelusuri aliran rekening bisnis milik Ivan, bahkan rekening bisnis klub malam Valhalla Spectacle Surabaya milik Ivan diblokir. Kepala PPATK, Ivan Yustifandana, pada Kamis 14 September 2024 mengatakan pemblokiran rekening itu dilakukan karena terdeteksi adanya aktivitas ilegal. Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Sementara update-nya itu rekan-rekan sekalian, nanti kalau ada perkembangan berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Setelah kasusnya bergulir selama hampir 1 bulan, kepolisian kini menetapkan pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto sebagai tersangka. Ivan Sugianto pun langsung ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Kabar ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Dikatakannya, Ivan diperiksa selama 3 jam oleh penyidik. Setelahnya kepolisian langsung menahan pengusaha tersebut. Dikutip dari Kompas.com, ia sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Dirmanto mengungkapkan Ivan dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ivan pun terancam mendekam di penjara selama 3 tahun. Sebelum ditangkap, Ivan sendiri membuat video permintaan maaf kepada korban, keluarga, dan pihak sekolah. Bahkan Ivan sampai menangis mengakui kesalahannya. Diketahui Ivan diduga melakukan intimidasi terhadap EN, seorang siswa SMA Gloria II Surabaya. Aksinya yang meminta EN bersujud sambil menggonggong viral di media sosial. Peristiwa tersebut berawal ketika EN dan EL yang merupakan putra Ivan saling mengejek saat bertanding basket. Penangkapan terhadap Ivan dilakukan di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur oleh petugas gabungan kepolisian dan Satgas Pengamanan Bandara pada Kamis sore tadi. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan Ivan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, ada Tony Hermawan di Surabaya. Halo, selamat malam Tony. Halo, selamat malam rekan Siska. Baik. Tony, bisa dijelaskan seperti apa kronologi penangkapan terhadap Ivan Sugianto di bandara ini? Apakah Ivan ini ada upaya untuk kabur atau Ivan ini baru saja tiba di Surabaya? Oke, baik, saya jelaskan pada 14 November ini Satreskrim dari Polrestabes Surabaya telah menangkap IV atau alias Ivan Sugianto selaku orang yang diyakini sebagai pelaku dalam kasus perundungan atau kekerasan terhadap anak ya. Jadi Ivan Sugianto ini sekitar 1,5 bulan yang lalu mendatangi sekolah Gloria II di Surabaya, terus kemudian meminta korban untuk bersujud di hadapannya dan menggonggong. Nah, penangkapan ini benar sekali apa yang dikatakan dengan Siska telah dilakukan di Bandara Juanda Surabaya. Saat itu penangkapan terjadi sore sekitar pukul 15 atau mungkin 16 waktu Indonesia bagian Barat, ditangkap di Bandara Juanda dalam posisi setelah terbang dari Jakarta. Setelah dari bandara itu kemudian langsung kedua tangannya diborgol, dimasukkan mobil dan langsung menjalani pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak, yaitu PPA Polrestabes dari Surabaya. Begitu rekan Siska. Baik, jadi Ivan ini baru saja tiba ya dari Jakarta ke Surabaya, kemudian ditangkap oleh polisi. Tony, sebelum penetapan tersangka, ada berapa saksi yang diperiksa terkait kasus ini? Jadi kebetulan pada saat
Ivan Sugianto ini ditetapkan sebagai tersangka, maksud saya, Kabid Humas Polda Jatim yaitu Kombes Pol Dirmanto langsung melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa sudah memeriksa sebanyak 11 saksi. Itu 11 saksi dilakukan pemeriksaan yang sebelumnya, 1 hari sebelumnya telah memeriksa 8 saksi. Saksi-saksi yang berkaitan yaitu korban, sekolah maupun satpam, kemudian pihak-pihak yang menyerang atau mendatangi sekolah dari Gloria Kristen ini. Begitu rekan Siska. Oke, Tony, ini banyak sekali kabar yang beredar mengenai kedekatan Ivan dengan aparat dan juga dugaan soal backingan yang beredar di media sosial. Lalu bagaimana respons dari pihak kepolisian menanggapi hal ini? Oke, siap Siska. Itu memang menjadi isu yang cukup populer dibicarakan oleh masyarakat. Tadi pagi saya sudah berusaha melakukan konfirmasi di Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya yaitu AKBP Teguh, karena telah beredar foto-foto Ivan bersama teman-temannya, foto bersama dengan AKBP Teguh ini. Teguh kemudian memberikan klarifikasi bahwa itu adalah foto lama yang mana itu diambil awal-awal ketika Teguh ditugaskan di Polrestabes Surabaya. Untuk saya berusaha mengejar memang kapasitasnya apa atau ada hubungan korelasi apa antara si Ivan ini dengan pihak-pihak kepolisian. Namun belum terjawab sampai malam ini. Kemudian banyak memang di Twitter, yaitu ada salah satu akun ya menceritakan bahwasanya si Ivan ini adalah Markus alias makelar kasus. Dia banyak disukai oleh banyak polisi karena bisa menjembatani para pengguna judi online ini ketika ditangkap tidak sampai masuk penjara ketika menyerahkan uang kepada si Ivan ini. Kabar itu terus saya kejar apakah benar seperti itu yang dirumorkan. Saya tadi sempat menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jatim yaitu Dirmanto melalui via telepon. Pertanyaan tersebut tidak dijawab, kemudian ketika saya menelepon pun langsung ditolak. Nah, kemudian ketika konferensi pers pada sore tadi, ketika wartawan meminta keterangan soal kedekatan Ivan dengan polisi, Dirmanto langsung menegaskan bahwasanya polisi fokus menyelesaikan kasus ini. Diharapkan para awak media tidak melenceng atau tidak merambah kemana-mana, hanya fokus pada penanganan kasus ini. Begitu rekan Siska, respon dari kepolisian. Baik, Tony. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak sekolah ataupun keluarga korban terkait dengan penangkapan ini ataupun kasus yang membelit dari Ivan? Untuk tanggapan dari pihak sekolahan, memang kasus ini sebelumnya yaitu bermula dari istilahnya apa ya, saling ejek perkara basket, yaitu adanya pertandingan bola basket antara sekolah Gloria Kristen 2 dengan salah satu sekolahan lain. Kemudian sekolah Gloria ini menang, namun lawannya diejek. Kemudian terjadilah peristiwa si Ivan Sugianto ini mendatangi sekolah Gloria karena tak terima anaknya dikatakan pudel atau anjing, begitu. Kemudian antara pihak yang ribut ini sudah melakukan informasinya ya, sudah melakukan perdamaian, namun pihak sekolah tidak terima dengan tindakan tersebut karena Ivan Sugianto yang notabene orang luar merasa mengintimidasi ratusan pelajar yang ada di sana, termasuk si korban itu sendiri. Makanya kasus itu meskipun antara kedua belah pihak telah berdamai, tetap dibawa ke ranah hukum. Kemudian untuk respon keluarga, saya mendapatkan informasi bahwasanya keluarga dari korban itu sangat trauma, dari ibu maupun
ayahnya termasuk korban itu sendiri. Katanya korban ini sering ketakutan karena sempat menerima intimidasi dari pihak Ivan Sugianto. Begitu rekan Siska. Baik, lalu apakah polisi ini juga akan mendalami dugaan pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh Ivan, mengingat PPATK juga sempat memblokir rekening dari Ivan ini? Untuk update terbarunya saya belum menerima informasi itu, tapi yang jelas tadi dari Kabid Humas Polda Jatim sudah ditanyakan terkait apa kedekatan Ivan dengan polisi, dengan adanya foto-foto yang beredar. Ivan sempat berada di sebuah ruangan Satreskrim Polres Surabaya ya. Dirmanto ini menegaskan bahwa sebaiknya wartawan fokus pada kasus ini karena polisi pun hanya fokus pada kasus tersebut. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Tony Hermawan melaporkan langsung dari Surabaya. Dan Tribuners kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Mas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sore ini kita mau melakukan update penanganan yang kasus viral di sekolah Gloria ya. Jadi teman-teman Polrestabes Surabaya hari ini melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi ya, untuk melengkapi berkas perkara yang ada. Ya, kemudian rekan-rekan perlu kami sampaikan di sini kalau kemarin ada 8 saksi yang diperiksa, hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo. Sementara update-nya itu rekan-rekan sekalian, nanti kalau ada perkembangan berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Dia posisi di Jakarta, di Bandara Juanda itu dia mau ke Jakarta atau mau kemana dan? Atau mau kabur atau gimana dan? Saya tadi kan sudah bilang saat ini akan diperiksa, ya. Nanti setelah diperiksa nanti akan kami update kembali. Untuk Ya. sebagai tersangka itu dikenakan pasal apa dan? Ya ditunggu dulu ya nanti ya. Nanti setelah diperiksa tersangkanya ini, nanti baru akan kami update lengkap. Demikian rekan-rekan. Dan ini banyak pihak yang mengkhawatirkan karena beredar di medsos kedekatan I dengan jajaran kepolisian. Jadi gini Mbak ya, Mbak, Mas, media sekalian, kita fokus dalam penanganan kasus ini ya. Jadi jangan digiring kemana-mana ya, kita fokus terkait dengan penanganan perkara ini, ya kan? Sekali lagi kita fokus terkait penanganan ini, sehingga saya minta tolong rekan-rekan juga fokus, ya jangan lewat sana lewat sini, fokus saja, ya sama perkara penanganan ini. Nanti kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan ini, nanti pasti akan kita sampaikan, kita update. Demikian ya. 3 orang ini itu siapa aja? udah maghrib, ya. Nanti insya Allah sekitar jam 8 atau setengah 9 nanti kita update lagi setelah selesai pemeriksaan. Mudah-mudahan sekitar jam 8 atau setengah 9 nanti sudah bisa selesai pemeriksaan, ya. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditangkap bersama siapa Pak? Di Banjar sendiri atau ada temannya, ada keluarga? Polisi melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap orang tua siswa sekaligus pelaku intimidasi terhadap siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto. Ivan Sugianto ditangkap saat berada di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis sore tadi. Tersangka tampak mengenakan kaos berwarna putih bergaris dan mengenakan masker. Ivan yang baru saja turun dari pesawat kemudian langsung dibawa oleh pihak kepolisian. Ia kemudian langsung diborgol dan digelandang menuju Mapolrestabes Surabaya. Tak ada pernyataan yang disampaikan oleh Ivan saat digelandang ke kantor polisi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terkait kasus intimidasi terhadap siswa SMA ini. Sebagaimana diketahui, aksi Ivan yang mengintimidasi siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya viral di media sosial. Dalam video, Ivan memaksa korban ET untuk sujud dan menggonggong.
Aksi ini dipicu kekesalan Ivan yang tak terima anaknya diejek oleh ET. Adapun Ivan telah menjalani pemeriksaan polisi sebanyak 3 kali. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 8 orang saksi dan juga ahli. Ya, mana aja? Kami pagi, Pak. Oh ya, sini. Selesai aksinya mengintimidasi siswa SMA dengan memaksa untuk bersujud dan menggonggong viral di media sosial, Ivan Sugianto akhirnya meminta maaf. Dalam video tersebut, Ivan meminta maaf kepada korban, ET, dan kedua orang tuanya. Ivan menyatakan dirinya menyesali perbuatannya. Dikatakan oleh Ivan, dirinya baru angkat bicara sekarang karena selama ini memilih diam dan introspeksi diri atas peristiwa yang terjadi. Lebih lanjut, Ivan menyatakan dirinya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Ia berharap agar masyarakat Indonesia bisa mengampuni perbuatannya. Adapun gestur Ivan ini sangat berbeda dari video viralnya yang tengah beredar di media sosial. Dalam video viral tersebut, Ivan memaksa siswa SMA berinisial ET untuk sujud dan menggonggong. Ia tampak arogan kala itu karena ia kesal korban mengejek anaknya yang membuatnya tidak terima. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya.
Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu.